Jadi yang nomor 3 dari mengaji itu ialah mengesahkan amalan. Jadi kalau kita beramal, kemudian kita sudah mengaji menurut Quran dan hadis, maka amalan kita sah. Amalan kita diterima dan kita diberi pahala oleh Allah. Kalau kita belum mengaji Quran hadis, belum tahu Quran hadis, kemudian kita beramal, tentu amalan itu namanya anut grubyuk, norok bontek. Lah, amalan yang berdasarkan anut grubyuk, norok bontek karena melihat manusia, tidak melihat contoh dan tuntunan dari Allah Rasul, maka amalan itu malah disebut maksiat. Amalan itu kelihatannya ibadah, kelihatannya amal sholih, kelihatannya amalan yang baik, tapi itu malah maksiat. Sebab apa? Allah melarang. Allah melarang. Di dalam surat Al-Isra ayat 26, Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Janganlah kamu mengucapkan atau mengamalkan, janganlah kamu Muhammad mengucapkan atau mengamalkan apa-apa yang kamu tidak ada ilmu, yang tidak ada ilmu bagi kamu. Itu jangan diamalkan. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena besok pada hari kiamat, pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan ditanya oleh Allah, dari mana dia kok bisa beramal. Nah, itu kalau kita mengaji terus kita amalkan, baru amalan kita itu ibadah, baru amalan kita itu amal sholih. Tapi kalau kita tidak beramal, tidak berilmu langsung beramal, malah itu melanggar. Bahkan di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 3, Allah menyebutkan amilatun nasibah. Orang-orang yang tanpa ilmu itu beramal, tapi nasibatun, dia akan payah hidupnya di akhirat nanti, malah disiksa oleh Allah. Nah, itu kalau mengerjakan amalan tanpa ngaji dulu. Nah, itu. Lah, tapi kalau kita sudah mengaji, terus sudah tahu Qur'annya, perintahnya di surat apa, ayat berapa, hadisnya di dalam hadis apa, Nabi bersabda, Nabi mencontohi, atau Nabi ikrar, kemudian kita mengamal, lah itu amalan kita sah. Amalan kita sah. Man amila bihi ujir. Nah, itu barang siapa yang mengerjakan bihi dengan Al-Qur'an, ya tentu di dalam Al-Qur'an juga ada al-hadis, ujir maka diberi pahala. Itu di dalam surah hadis At-Tirmidzi Nabi menjelaskan seperti itu. Lah, kalau di dalam Al-Qur'an diterangkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 72, watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan demikian surga yang diwariskan kepada kalian, yang diberikan kepada kalian, itu sebab kalian mengamalkan ilmu yang sudah kamu peroleh. Ilmu yang sudah kamu peroleh di dalam Quran dan hadis, terus kamu praktekkan, lah itu sekarang kamu diberi surga. Nah, itu wanudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun itu. Di dalam hadis Muslim, Nabi menjelaskan Al-Qur'anu hujjatul laka au alaik. Quran itu merupakan hujjah, dasar hukum. Apakah nanti Quran itu akan manfaat untuk diri kamu, atau justru Al-Quran itu akan memberatkan kepada kamu. Nah, itu. Maka yang nomor 3 dari mengaji itu mengesahkan amalan. Yang nomor 4, hasil dari mengaji itu memahami yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Dan kita diberi oleh Allah energi, diberi oleh Allah kemampuan, semangat untuk mengerjakan yang benar dan menjauhi yang salah. Lah, itu hasil dari mengaji itu yang nomor 4, memahami yang benar itu benar, yang salah itu salah,
dan kita diberi oleh Allah energi untuk mengerjakan yang benar dan menjauhi yang salah. Nah, dengan kita mengaji, kita tahu perintahnya Allah langsung, hukumnya Allah langsung di dalam Al-Quran. Kita juga tahu perintahnya Nabi langsung di dalam Al-Hadis. Nah, itu hukum-hukum yang diterangkan oleh Nabi di dalam Al-Hadis. Jadi tidak katanya-katanya gitu. Ini katanya Ustadz sana, katanya Pak Yai sana, katanya teman saya, enggak begitu. Tapi langsung tahu dasar hukumnya di dalam Quran dan hadis. Begitu juga dengan mengaji, kita tahu yang salah itu salah, itu bukan karena orang, bukan katanya orang, tapi betul-betul kita tahu sendiri, mengaji sendiri. Nah, itu di dalam Quran diterangkan, di situ ada larangan-larangan, ada keharaman-keharaman. Lah, tahu langsung bahwa oh ini berarti betul-betul yang ini yang salah lah itu. Begitu juga dalam Al-Hadis ada larangan-larangan, ada keharaman-keharaman. Lah dari situ. Kemudian di dalam Quran dan hadis juga diceritakan beberapa cerita yang akhirnya membuat kita itu semangat mengerjakan yang benar dan menjauhi yang salah. Lah itu. Contohnya saja, contoh ini. Bagaimana di dalam hadis diceritakan ketika Nabiullah Muhammad SAW ditawari oleh orang-orang kafir Quraisy untuk berhenti amar ma'ruf, untuk berhenti menyebarluaskan agama ini. Disampaikanlah itu tawaran itu kepada pamannya yang bernama Abu Thalib itu. Kemudian disampaikankah kepada Nabi Muhammad, wahai keponakanku, tadi orang-orang pemimpin di Quraisy ini menyampaikan kepada saya. Mereka menawarkan kepadamu, kalau kamu mau, berhentilah untuk menyampaikan apa yang selama ini kamu sampaikan. Agama yang selama ini kamu sampaikan itu berhenti saja. Kamu akan diangkat menjadi raja di sini. Semua wanita yang kamu minta akan diberi. Harta-harta yang kamu minta, kamu akan diberi. Nah, bagaimana jawabannya Nabi Muhammad? Wahai paman, andaikan mereka, orang-orang Quraisy itu bisa mendatangkan matahari di tangan kananku dan bisa mendatangkan rembulan di tangan kiriku. Kemudian mereka meminta agar saya berhenti untuk menyampaikan agama Allah ini, maka saya tidak akan pernah berhenti. Jangankan hanya menjadi raja, jangankan hanya diberi harta, diberi wanita. Nah, lah dengan kita, wah berarti Nabi Muhammad itu tekadnya luar biasa ya. Lah itu ada semangat gitu, ada semangat dari kita. Begitu juga dengan ceritanya bagaimana keluarganya Yasir ya. Dia sebagai orang yang iman dari kalangan budak sahaya, memiliki anak yang bernama Ammar itu, kemudian istrinya 3 orang itu dipanggang para saudara. Dipanggang koyo manggang iwak niku lho. Sama nek ero nanggone pantai-pantai nggih, nek ten ngene Surabaya niki ten ngene daerah Kenjeran niku lak wonten niku nggih. Iwak niku dipanggang. Lah pada waktu itu karena Ammar sudah tua, Yasir sudah tua ya. Langsung mati di panggangan itu. Sebagian riwayat ada yang menerangkan bahwa matinya Yasir itu setelah dipanggang itu diberui watu gede ngono nanggone awake lah. Saat itulah Yasir mati. Kemudian ibunya nggak mati-mati. Itu dalam keadaan telanjang itu 3 orang itu ditelanjangi dipanggang gitu itu. Kemudian karena nggak mati-mati diambil, kemudian pedang itu dimasukkan ke dalam kemaluannya. Kemudian ditarik ke atas sehingga ususnya ini berodol semua. Nah, jeroannya itu berodol semua. Nah, itu apa? Karena mempertahankan agama, karena mempertahankan mencari surga selamat dari neraka. Lah kemudian Yasirnya, anaknya yang Ammarnya yang masih muda dibeli oleh Abu Bakar dan dimerdekakan Abu Bakar. Lah itu ya. Lah dengan kita melihat, wah tekadnya orang-orang dulu mencari surga selamat dari neraka itu luar biasa ya. Lah itu bisa memberi energi kepada kita. Lah itu salah satu contoh saja seperti itu. Itu ya. Jadi dengan adanya kita mengaji,
itu tahu yang benar itu benar, yang salah itu salah, kemudian kita memiliki semangat ya, memiliki semangat. Coba saja, coba, ya toh, ngajilah dengan benar di dalam Quran dan hadis, diberi makna, diberi keterangan yang pas, diberi penjelasan yang pas, pasti nanti kita akan tahu, wah ternyata selama ini saya cuma katanya-katanya. Nah ternyata sekarang saya tahu bahwa ini betul-betul barang benar, nah ini benar-betul barang salah, dan saya sekarang bertekad untuk mengerjakan yang benar dan menjauhi yang salah, supaya saya nanti kelak masuk surga, selamat dari neraka apabila sudah dipanggil oleh Allah.